Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast kita, podcast yang seada-adanya. Kita nggak rutin mengupload kontennya secara berkala, tapi kita upayakan agar kontennya bermanfaat tentu dan menarik ya. Mudah-mudahan ini kita siang hari ini sedang ada di kampus favorit nih, banyak orang, termasuk saya juga. Hari ini kita di kampus ITB, teman-teman. Kita akan coba ngobrol dengan salah satu mahasiswanya. Jadi ya langsung aja ya. Saya izin memperkenalkan diri dulu nih, narasumbernya. Seorang dosen sekaligus peneliti, teman-teman, yang sekarang sedang semangatnya mengambil studi lagi S3 doktor di ITB ya. Ya kita akan coba kulik nih, kita coba cari informasi, kita akan coba dengarkan dan simak bersama. Langsung aja kita coba ketemu dengan narasumber kita, Pak Dita. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman saya nih, Pak Zamzam. Saya mahasiswa di doktor farmasi, sekaligus tenaga pengajar dosen di salah satu kampus di swasta di Bandung gitu. Nah, kami di sini podcast dengan berbagai pengalaman, riset-riset yang ke depan. Nampaknya riset ini ya cukup bagus, cukup nyata dan berdampak pada masyarakat ya, dan urgent di sumber daya alam di Indonesia gitu. Karena ya kita tahu di Indonesia ini keanekaragam hayatinya itu sangat besar, sangat luas gitu, dan untuk pengolahannya keanekaragaman hayati ini ya keanekaragaman hayati ini pengolahannya di Indonesia terutama di masyarakat belum ada pengetahuan bagaimana cara memanfaatkan keanekaragaman itu dengan baik dan benar yang akan terintegrasi dengan teknologi gitu. Nah, itulah di situ kami mengkonsepkan dalam proyek-proyek nanti ke depannya ya, semoga aja ada yang mendengarkan ini, ada yang tertarik ya, kita bisa kerjasama Pak Zamzam ya, kolaborasi. Ya. Oke. Ya Pak Dita, makasih. Ini kayaknya belum mulai juga udah ngebut Pak Dita nih, udah Iya nih, semangatnya nih. semangat Jadi nih. Pak Dita, saya izin mulai dulu ya, Ya. dari apa enak apa bro? Oke. Gua Bebas aja atau gimana? Kita kan friend bro. Bebas kita bro Ya. aja ya. Lebih enak bro aja atau gua lu juga nggak apa-apa sih. Iya boleh. Ya mungkin gini. Ini kan kalau saya sih pertama ingin menanyakan dulu, sebetulnya kalau bicara sekolah ya, kita kan udah S1, S2 juga ya di ITB, terus sekarang S3 juga di ITB. Apa sih motivasinya gitu buat sekolah lagi gitu? Padahal kan kita tahu juga sekolah itu nggak mudah ya, Iya, apalagi S3 banyak juga yang nggak berhasil gitu. Iya. Nah mungkin boleh diceritakan Pak, motivasinya apa sih buat sekolah doktor itu tuh gitu? Apa yang mau Pak Dita kejar gitu? Soalnya sini juga teman-teman yang lagi kuliah mungkin atau yang punya minat yang sama nih di bidang farmasi, mudah-mudahan bisa ya dapat pencerahan deh biar ya sekolah dokter itu kayak gimana gitu Pak. Ya gini gitu ya. Jadi sekolah dokter ini kan kita pengen mengetahui pendalaman ilmu pengetahuan ya sesuai dengan keahlian kita. Tidak hanya di ilmu pengetahuan, bagaimana kita untuk dampaknya itu ke masyarakat, bagaimana kita harus mendalami itu dan melakukan riset di dalam bidang-bidang kita seperti kita, saya keahliannya dalam bidang farmakologi yang khususnya saya project etnofarmakologi gitu Pak. Sebelum ada ketertarikan di S3 itu kita berdampak, kita langsung terjun ke masyarakat, bahwa kita apa permasalahan di masyarakat tersebut. Nah itu permasalahan tersebut yang sudah saya sampaikan itu bahwa keanekaragam
bahwa keanekaragaman hayati ini kan belum dimanfaatkan terlalu besar, terlalu nyata gitu. Jadi hanya secara lokal aja. Jadi belum ada ilmu pengetahuannya gitu. Jadi di sisi itulah saya mengambil studi lanjut lagi itu dokter untuk memperdalam ilmu pengetahuannya, bagaimana kita ini ilmu pengetahuan ini untuk melakukan risetnya secara nyata gitu, jadi ya kira-kira saya kan tidak bisa berdiri sendiri, jadi kita harus ada mentor dari promotornya, keahliannya. Jadi saling berdiskusi sesama keahliannya, promotornya. Jadi wah, ini cukup tahu, kita cukup paham nanti dalam spesifik dalam ilmu yang kita tekunin gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dita. Oke. Teman-teman, ternyata memang kalau udah minat di satu bidang itu kita jadi lebih ingin mendalami ya bidang tersebut, dan ilmu pengetahuan ini kan sangat luas ya, salah satunya di bidang farmasi ini. Ini juga ya podcast ada-adanya karena saking sibuknya nih Pak Dita, kita susah nyari waktu untuk podcast ini. Jadi kebanyakan di laptop saja. Ini kebetulan kita hari ini ada acara di TB ya, dihadir oleh ya banyak, salah satunya Ibu Wakil Menteri ya, Prof. Stella, dan juga Pak Menteri Hukum ya, dan tadi ada Pak Rocky Gerung. Ada sedikit pencerahan ya, jadi bagaimana kayaknya proyek-proyek penelitian itu yang kedampaan gitu. Dengan judul apa tadi? Dari riset jadi aset riset jadi aset. Ya, riset jadi aset. Nah, ini juga ya sengaja sih kita membuat podcast ini karena lagi-lagi ternyata memang akan selalu kontradiksi ya, bertentangan antara konsep idealisme yang ada di universitas atau kampus dengan kehidupan nyata gitu. Tapi kalau kita lihat juga riset Pak Dita ini juga sangat berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat ya, apalagi kaitannya dengan keanekaragaman hayati. Dan juga kalau tadi sempat ada judul risetnya itu Smart Pharma Green ya. Betul, Smart Pharma Green. Nah, itu Pak Dita kira-kira lebih kemana sih, atau apa itu Smart Pharma Green, dan juga nantinya akan mendukung, kan kalau bicara farmasi mungkin pasti ujungnya ada greennya ya, green farmasi segala macam. Nah, itu kan seperti apa sih Pak? Tolong kami diberikan penjelasan tentang ini nih. Oke, jadi awal dari ide Smart Pharma Green itu kan konsepnya itu kita mengacu ke hilirisasi riset ya, dari awal dari kita. Awalnya dulu saya etnofarmakologi, yang dimana saya terjun langsung ke masyarakat gitu. Di masyarakat tersebut banyak sekali sumber daya alam ya, yang dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional, tapi tidak berkelanjutan, tidak didukung oleh teknologi, belum didukung teknologi, belum didukung data ilmiahnya, belum didukung green itu kan jauh. Jadi masyarakat itu sudah memakai pengobatan tradisional, tidak memanfaatkan untuk berkelanjutan lagi tanaman tersebut gitu. Contohnya tanaman kan sumber daya alam itu banyak ya, tanaman. Jadi ya kalau sudah pakai ya sudah selesai kan gitu. Nah, disinilah saya mengkonsepkan bagaimana keberlanjutan tanaman-tanaman itu tetap lestari, tetap terjaga gitu. Nah, dengan konsep saya kecetus ide Smart Pharma Green. Ini bagus nih Smart Pharma Green. Smart itu kan pintar dalam teknologi ya, pintar dalam ilmiah. Pharma itu kan bagaimana kualitas tanaman itu dalam pengobatan nasional itu mengandung kandungan tanamannya bro gitu.
kandungan tanamannya kan, kandungan tanaman kegunaannya gitu. Green itu kelestariannya, hijau. Jadi tetap keberlanjutan ekosistem dari tanaman tersebut. Jadi tidak istilah tidak punah gitu. Jadi itulah konsep saya smart farming. Ya itu menurut saya bukan menurut saya itu kalau dari terlihat dari kacamata langsung ke dampak ke masyarakat itu sangat-sangat dibutuhkan pengetahuan kayak gitu, dan sangat-sangat dibutuhkan orang yang ahli. Nah itulah saya tadi latar belakang saya untuk mengambil itu, ada ide ini juga, ini sangat ini cukup menarik gitu. Jadi ide saya itu akan ini menjadikan nyata. Tujuannya apa? Tujuannya nanti banyak tuh, dampak kesehatan, ya, dampak ekonomi, dampak teknologi, pendidikan, ya. dan lain-lain. Oke itu bro. Ya, makasih pada itu. Nah itu teman-teman udah mulai ya sedikit tercerahkan lah. Jadi Ya. memang ya nantinya akan membawa dampak atau manfaat banyak tentu untuk masyarakat. Betul, ya. Jadi ketika bicara tema mungkin banyak ya, tapi tentu ada yang pertama diminati, kedua juga fokus kita kemana nih, karena kita juga kan ya sebetulnya terbatas juga bro ya, dari sisi apa ya, dari sisi intinya nanti kan ilmu ini akan saling mendukung ya. Iya betul. Tadi sempat menyinggung juga teknologi. Nah kira-kira menurut Pak Dika, teknologi apa sih yang bisa mendukung smart farm green ini tercapai gitu? Saya perkenalkan dulu. Oh iya. Nah ini teman saya ini bisa jadi kerjasama. Teman saya ini kan teknologi juga. Nah, jadi kan nanti, nah itulah kita riset itu tidak bisa berdiri sendiri kotak-kotak gitu. Harus kerjasama, kolaborasi lintas bidang gitu. Jadi kalau misalnya ya, kalau farmasi untuk riset itu berdampak, kita harus kolaborasi. Kalau untuk kotak-kotak tidak bisa sendiri. Misalnya saya farmasi aja, tapi kita tidak tahu farmasi itu teknologinya bagaimana kan gitu. Salah satunya saya ini mudah-mudahan kerjasama kolaborasi teknologi kita bro ya gitu ya. Jadi saya teknologi, nah saya kepikiran teknologi itu kan banyak sekarang canggih kan, dunia sekarang ini kan dunia bukan lagi dunia tradisional ya. Kita hubungkan dengan tradisional dengan teknologi, tidak bisa tradisional nanti kita nggak bisa nih melek teknologi. Jadi teknologi itu untuk melakukan tanaman itu, melihat tanaman itu atau mengontrol kualitas dan kontrol teknologinya itu bro. Jadi gitu. Nah, bagaimana tanaman itu kualitasnya bagus, bagaimana itu tanaman itu terlihat apakah dia subur atau tubuh, bagaimana gitu. Jadi ya itu butuh teknologi kan. Misalnya bro, salah satu contoh mungkin teman-teman bingung ya apa bagaimana begini. Nah mungkin saya contoh misalnya penyiraman otomatis. Nah jadi kita tidak tergantung oleh iklim. Nah, karena kan iklim itu sekarang kan ada isu-isu global, dampak iklim yang tidak menentu ya, musimnya apa bro kan tidak menentu apa. Jadi kadang-kadang ini kan jadi kan harus kita bagaimana mengkonsepkan mandiri agar tanaman, agar keanekaragaman ini tetap tumbuh, tetap terjaga dengan teknologinya. Misalnya tadi penyiraman otomatis dan sinar mata, dan bisa juga pakai surya panel. Jadi teknologi itu banyak, itu contoh salah satunya. Tapi kalau dijabarkan semuanya panjang itu nanti kan gitu. Kita itu salah satu contohnya gitu. Jadi harus ada inovasi baru gitu ya. Kasih banyak. Jadi ya gitu mungkin ya Iji sedikit menambahkan ya. Gitu ya. Jadi penting adanya kolaborasi mungkin ya. Betul, kolaborasi. Nggak bisa berdiri sendiri karena memang masalahnya juga udah kompleks ya sekarang itu. Kita mau bicara ya pertanian, tanaman, banyak hambatannya atau tantangannya lah. Nah itu kalau teknologi sebetulnya kan memang ada untuk membantu permasalahan hidup masyarakat lah gitu. Jadi kita sangat fleksibel untuk membantu kira-kira apa yang bisa dibantu. Nah kita coba
sekaligus ini juga ya, kalau kita sih semangatnya sama insya Allah ya, dan memberikan manfaat. Ya, manfaat. Dan juga dari yang tadi penelitian tadi kebayang kalau udah terimplementasi itu akan bawa manfaat buat banyak orang gitu. Jadi dari apa sih yang terpikir ketika dengan kata farmasi gitu ya, obat-obatan kan segala macam. Nah, kita menawarkan konsep justru Smart Pharma Green ya, yang idenya justru ada di lingkungan kita lah gitu. Bisa jadi belum teroptimalkan ya, dan itu sebetulnya dari dulu sudah ada ya, tapi mungkin dengan zaman sekarang nih agak sedikit dilupakan, dan juga ya akhirnya kan manfaatnya juga jadi berkurang ya, padahal itu sama sekarang juga masih ada ya, cuman mungkin ya yang menerapkannya orang-orang tua dulu lah mungkin ya. Kalau dulu kan namanya toga bro, tanaman obat keluarga. Oh iya. Nah itu kan, tapi kan tidak didukung oleh teknologi. Teknologi smart itu kan kecerdasan. Bagaimana kecerdasan teknologi itu supaya ekosistem keanekaragaman hayati bisa keberlanjutan. Dulu kan kalau tanaman obat keluarga hanya manual, misalnya kalau disiram dengan ini. Nah sekarang kan bro 5.0 ya gitu. Jadi ya, kita memanfaatkan teknologi yang bukan yang sudah ada, kita berinovasi. Nah, gitu. Itulah kalian untuk saling mendukung, mendukung atau membantu masyarakat. Ya, terima kasih Pak Dika. Ini baru pengantar aja ini ya. Banyak. Cuman memang ya ini sengaja kita bikin, mudah-mudahan jadi pemicu atau memang jadi apa ya? Ya awalan ya dari kita nanti lebih ngobrol lebih panjang-panjang lagi. Itu impian kita ya bro ya. Iya. Ini juga ya ini satu lagi pertanyaan Pak Dika. Ya. Ini teman-teman nih penonton ataupun bisa jadi senior-senior kita ya, yang ingin mendukung terimplementasinya Smart Pharma Green ini, memang kalau bicara riset kan pasti ada banyak kendala gitu ya. Tapi ini sekali juga kita sampaikan aja langsung teman-teman yang mau tertarik ataupun yang mendukung program Smart Pharma Green ini ya. Karena Smart Pharma Green itu insya Allah digarap secara serius teman-teman. Karena ini jadi risetnya Mbak Dika ya, dan juga ya kita lah teman-teman secara umumnya. Tapi kita juga silakan kalau teman-teman pasti penasaran nanti bisa komen lah komen di YouTube lah mungkin ya. Nanti juga kita coba bikinkan semacam profilnya di kitabisa.com, jadi teman-teman bisa lihat di sana. Kalaupun mau donasi pun langsung aja di sana gitu, nggak usah ribet gimana. Atau gitu. Kita bertemu dulu, diskusi dulu. Boleh, ya. Kita berdiskusi dulu untuk kalau teman-teman tertarik kita berdiskusi bagaimana ini, karena itu bro ya, kalau kita sudah pernah terjun ke masyarakat sudah tahu pengolahannya yang baik yang benar itu bagaimana kan gitu kan. Itulah konsep kita, ini ide kita bagus, ide kita di masyarakat itu diterima. Kita ingin konsep Smart Pharma Green itu terrealisasi. Ya tidak bisa bukan kita kan bro, tidak hanya kalau bisa ya kita dekat-dekat aja di Bandung dulu, nanti di mana kan Smart Pharma Green itu di lingkungan rumah bisa gitu konsepnya. Kita diskusi aja dulu, nanti bisa bertemu gitu ya gitu. Bisa bro, nanti komen itu di channel kami. Iya. Yang pasti kita tuh sedang berupaya membuat pilot project sebetulnya. Betul. Jadi biar teman-teman juga lebih melihat bentuk fisiknya nih kayak gimana sih bentuk Smart Pharma Green itu gitu ya. Terus juga melihat manfaatnya juga langsung gitu ya ke masyarakat lah gitu. Dan juga kita juga teman-teman nanti ini dan juga sekaligus dukungannya juga ya. Kita sedang berupaya untuk membuat pilot project itu agar nanti lebih jelas lagi ya. Ada bentuk fisiknya dan juga nanti teknologi apa saja yang dikembangkan. Nah itu kita terus upayakan sih ya, pelan-pelan tentunya. Tapi kalau saya sih optimisnya teman-teman, ini tuh kan memang riset yang serius ya, riset S3 dan masih didukung juga oleh para ahli yang memang
konsisten lah di bidangnya Ya. gitu. Nah, yuk kalau misalkan kita ingin berdampak sama-sama ya kita sama-sama kita upayakan lah agar Smart Farm Agro itu bisa terrealisasi gitu ya. Betul. Mudah-mudahan ini juga apa ya makanya semakin berkembangnya ilmu semakin juga pergantian zamannya permasalahannya itu beda-beda dan rumit gitu. Nah, mungkin itu kita lah yang sekarang terpilih di zaman ini nih buat memberikan solusi ya. Solusi ke masyarakat. Kalau semangat itu tentu kita semangatnya menjadi solusi dan juga yang memberikan manfaat gitu untuk masyarakat sekitar kita lah, karena ya itu yang kita pikir juga apalagi ya dalam hidup kalau misalkan kita udah jadi orang yang memang bermanfaat buat orang lain, katanya itu sebaik-baik manusia kan ya kayak gitu. Mungkin itu Pak ya untuk kesempatan kita ini. Yes. Ada satu lagi kita kalau ada ini silakan. Oke, kita nanti dampak masyarakat bisa juga nih bro ke industri, kerjasama sama industri. Kalau industri ada yang tertarik dengan konsep kami Smart Farm Green, ya kita bikin produk ya, produk herbal, terutama herbal yang ada ya kita angkat desa tersebut itu bisa berdampak secara keseluruhan, terutama dampak sosialnya, dampak ekonomi, dampak kesehatannya, pendidikannya semuanya ada gitu. Nah, kami ya sharing-sharing aja, kita kolaborasi, nanti tertarik kita lanjutkan gitu. Oke bro ini bro. Teman-teman, ini sebetulnya kalau nggak dihentikan akan terus ngobrol nih sampai jam 5 nih kayaknya. Ya, itu idenya bro ya, mantap. Ya, jadi ya nantilah jangan dulu buka sekarang ya. Kita bikin bertahap dan yang pasti manfaatnya itu bukan hanya satu bidang ya, nantinya ketika ini sudah terimplementasi ternyata bisa juga bawa manfaat ekonomi ya, kesehatan yang pasti, dan juga nantinya ya bisa buat edukasi juga ya. Jadi ada pengetahuan yang selama ini mungkin tidak tersampaikan dengan baik ya di sekitar kita, terutama kita mungkin nantinya akan asing dengan beberapa istilah yang dari dulu padahal udah jadi solusi gitu, beberapa tanaman-tanaman yang dari dulu udah jadi obat lah gitu, bukan obat secara ini ya tapi lebih ke alternatif lah ya, gitu. Dan itu ya udah teruji sebetulnya, kayak misalkan obat tanaman yang untuk mengobati luka ada yang namanya kalau di Sunda tuh babadotan bro, itu digosok kayak rumput lagi ditempel di ini, itu bisa mempercepat penyembuhan, jadi lebih cepat keringnya gitu. Dan juga ada tanaman-tanaman lainnya lah. Nah, ini juga pasti kan harus kita kaji bersama-sama ya, karena kita nggak ingin asal-asalan bro ya. Jadi kita ingin serius melakukan penelitian ini, dan juga ya nantinya tentu kita agar kebermanfaatan yang luas juga ya kami sekaligus mengundang teman-teman ibu bapak yang memang ya mau jadi sponsor juga silakan, nanti kita bikin skema perjanjiannya ya. Jadi kan ya tentu kalau bicara gini kan harus ada feedbacknya ya. Masing-masing harus saling dapat manfaatnya lah gitu. Kalau kita mungkin nanti manfaatnya dari ya kedua belah pihak lah, intinya harus ada, nanti kita bisa diskusikan. Jadi kalau kita balik lagi semangatnya memang semangat menjadi solusi dan juga membawa kebermanfaatan masyarakatnya ya untuk orang banyak ya. Orang banyak ya. Sampai sini dulu mungkin ya. Oke. Sebagai pengantar ini masih ada 5 bab mungkin ya. Masih panjang dari pembahasan kita sampai selesai, sampai berdampak bro ya. Ya, kita lihat dulu nih udah ini responnya kayak gimana ya, teman-teman. Dan silakan teman-teman jangan sungkan. Ya, kita juga sehari-hari ya ketemu dengan mahasiswa yang ya masih muda banget lah gitu, dan kita misalnya menanggapi juga gitu ya, banyak saran, komentar ataupun kritik juga gitu. Dan ya sekaligus juga teman-teman mudah-mudahan ya dengan setelah ini tuh teman-teman melihat ada sedikit motivasi untuk urusan sekolah juga itu tetap jadi salah satu prioritas kan ya. Sekolah juga itu untuk membentuk diri kita lah teman-teman di tengah-tengah kondisi yang sebetulnya agak apatis sekarang itu, karena buat apa sih sekolah kuliah scam segala macam. Nah, teman-teman lihat deh Pak Dita dengan semangatnya gitu. Pak Dita udah ambil di satu bidang ilmu, udah sampai S2, teman-teman ternyata masih mau S3 lagi karena ingin lebih mendalami nih
tentang bidang yang diminati kita sekarang, dan nantinya juga ya lagi-lagi ini akan menjadi satu hal yang sejarah lah buat kita gitu ya, kalau kita jadi ahli di dalam salah satu bidang ilmu ya. Nah, kita juga sama sih kan, kalau urusan ilmu kan teman-teman gak usah berat, teman-teman punya ilmu aja insya Allah nanti di mana juga kepake sih ya, untuk banyak bidang lah gitu. Tapi tolong kuasai satu bidang ilmu yang memang itu jadi andalan teman-teman gitu, yang diminatin oleh teman-teman. apapun itulah ya, komputer, bidang kesehatan, kemudian komunikasi ataupun apalah pertanian, semuanya sains dan teknologi jadi ya jadi andalan teman-teman deh. Mungkin gitu ya untuk mengantar kita, dan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya di tempat yang berbeda dengan pembahasan yang masih sama, tapi tentu akan ada ininya ya, project yang sama bro ya. Ya akan ada tambahannya lah, siapa tahu setelah ini kita sudah berhasil membuat pilot project, kita ngobrolnya nanti di sana ya. Iya. Biar kita bisa sambil memperlihatkan, nah ini teman-teman nih. Biar teman-teman sekarang kan nanti teman-teman penasaran nih, tonton lagi ini YouTube kami ya gitu, akan berdampak nih. Oke itu. Ya terakhir kita coba tutup dengan salam ini ya, salam Parma Green ya. Sama Smart Parma Green. Smart Parma Green. Ya. Bareng-bareng nih. Ya. Kompak atuh. Siap ya. Yo. 1, 2, 3. Smart Parma Green.